Baru sebulan dikirim, howitzer bantuan Jerman ke Ukraina sudah rusak babak belur dihantam serangan dahsyat dari Rusia. Baru sebulan dikirim, howitzer bantuan Jerman ke Ukraina sudah rusak babak belur dihantam serangan dahsyat dari Rusia. Media Jerman Der Spiegel melaporkan senjata artileri yang dikirim negara itu mengalami kerusakan parah sebulan terakhir setelah dikirim ke Ukraina. Senjata-senjata itu dilaporkan susah payah digunakan untuk mengatasi tingginya tingkat tembakan yang dilakukan militer Ukraina. Beberapa dari 7 senjata Panzerhaubitze 2000 yang dikirim ke Ukraina pada akhir Juni menunjukkan tanda-tanda keausan. Beberapa perangkat keras menampilkan pesan kesalahan dan perlu diperbaiki ulang. Militer Jerman percaya bahwa kerusakan itu akibat dari banyak peluru yang ditembakkan setiap harinya. Menghabiskan 100 peluru per hari dianggap penggunaan intensitas tinggi. Laporan itu mencatat menembakkan ataupun menambahkan bahwa Ukraina menembakkan jauh lebih banyak daripada jumlah seharusnya yang harus dilakukan. Meskipun tampaknya memforsir senjata Jerman, nyatanya jumlah peluru yang ditembakkan pasukan Ukraina masih sebagian kecil dari peluru yang dikirim militer Rusia. Seperti diketahui, persediaan amunisi Ukraina makin menipis, juga berusaha untuk melawan Rusia. Namun seperti diketahui, presidennya masih kekeh untuk terus melanjutkan perang. Seperti diketahui, senjata kiriman Jerman ini tidak lagi bisa menembakkan amunisi presisi tinggi. Ukraina makin melempem untuk menghadapi si beruang merah. Hingga saat ini dikabarkan Berlin juga dilaporkan bekerja untuk mendirikan pusat perbaikan di Polandia agar howitzer bisa kembali beraksi. Panzerhaubitze 2000 bukan satu-satunya senjata asing yang tampaknya gagal di medan perang Ukraina. Pasukan Ukraina yang ditangkap telah menggambarkan peluncur rudal Javelin, senjata yang ditembakkan dari bahu yang dikirim oleh Inggris dan Amerika Serikat, sama sekali tidak berguna dalam pertempuran perkotaan. Sementara tentara Kiev lainnya dilaporkan menghadapi masalah dengan baterai NLAW sehingga tidak mungkin digunakan di medan pertempuran. Tank anti pesawat Gepard Jerman yang 5 diantaranya telah diberikan ke Ukraina juga mengalami masalah kompatibilitas dengan amunisi Norwegia mereka, kata Der Spiegel. Pencampuran dan pencocokan sistem senjata dari pemasok yang berbeda ini telah diidentifikasi oleh analis Inggris dan Amerika sebagai tantangan serius bagi Kiev. Rudal jelajah Rusia hancurkan depot Ukraina berisi senjata barat. Pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah untuk menghancurkan depot besar yang berisi senjata pemberian dari Amerika Serikat dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat, Interfax melaporkan pada hari Minggu. Gubernur wilayah Ternopil mengatakan serangan roket ke kota Kharkiv yang ditembakkan dari Laut Hitam telah menghancurkan sebagian fasilitas militer, melukai 22 orang. Seorang pejabat setempat mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di sana. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun yang berbeda. Laporan Interfax menyatakan pasukan Rusia telah menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menyerang depot besar. Dikatakan juga pasukan Rusia telah menembak jatuh 3 jet tempur Su-25 Ukraina di dekat Donetsk dan Kharkiv di Ukraina Timur. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 dan Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman
Negiryovka di wilayah Nikolaev dan dekat pemukiman Alexandrovka di wilayah Kharkov dalam 24 jam terakhir, jelas juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov. Selain itu, menurut Konazenkov, pertahanan udara Rusia mencegat 3 amunisi yang ditembakkan dari beberapa peluncur roket uragan Ukraina di dekat pemukiman Dolgenkoye, Sukaya Kamenka dan Malaya Kamizevavka di wilayah Kharkov. Konazenkov juga mengatakan 12 drone Ukraina telah jatuh di dekat Yisevka, Kaulovskoye, Krasnoye, Malye Prokhodi, Zavodi, Braskovka, Vernopolye, Ovodmitrovskaya dan Gruzhevka di wilayah Kharkov, serta di dekat Vasilyevka, Stakhanov dan Teplogorsk di Republik Rakyat Lugansk. Hingga kini kota Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk menguasai wilayah industri Donbas di timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Beberapa bagian kota telah hancur dalam beberapa pertempuran paling berdarah sejak Moskow memulai invasi pada 24 Februari. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia masih berperang di jalan-jalan Severodonetsk. Dia mengatakan bahwa sementara pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota, pasukan Ukraina tetap mengendalikan kawasan industri dan pabrik kimia tempat ratusan warga sipil berlindung. Setelah dipaksa untuk mengurangi tujuan kampanye awalnya, Moskow telah beralih untuk memperluas kontrol di Donbas, di mana separatis pro-Rusia telah menguasai petak wilayah sejak 2014. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat perlindungan bom di bawah pabrik Azot, termasuk karyawan dan penduduk kota. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah dan berapa banyak korban telah terjadi dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit berlanjut, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada hari Minggu. Semua orang ingin mengungsi sekarang, mungkin, tetapi sejauh ini tidak ada kemungkinan seperti itu. Lanjutnya, di Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di seberang sungai Donetsk, seorang wanita tewas dalam serangan Rusia, sementara 4 rumah dan sebuah pusat perbelanjaan hancur, kata Gaidai.